Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Aulia Putri. Saya dari IPA 6 ingin mempresentasikan tentang dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa awal kemerdekaan adalah sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena pemerintahan menerapkan sistem parlementer. Yang kedua ada kabinet pada masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa demokrasi liberal berada dengan masa awal kemerdekaan. Pada masa demokrasi liberal, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Pada pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal, yaitu yang pertama ada Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan Perdana Menteri pertama pada masa demokrasi liberal. Yang kedua ada Kabinet Sukiman. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo, merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Salah satu aspek menariknya adalah penerapan sistem Zaken Kabinet, yaitu kabinet terdiri atas menteri yang ahli di bidangnya. Yang keempat ada Kabinet Ahli Sastro Midjojo. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang keenam ada Kabinet Ali Susastra Midjojo. Yang keenam ada Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Dan kita lanjut kepada sistem yang ketiga. Sistem yang ketiga adalah sistem kepartaian. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintahan Republik Indonesia membutuhkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Keberadaan parlemen tidak dapat dipisahkan dari partai politik. Oleh karena itu, salah satu sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 menyatakan pemerintahan Indonesia akan bentuk Partai Nasional Indonesia. Partai ini diharapkan mampu menjadi wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat itu ada pemilihan umum 1955. Pemilihan umum 1955 terselenggarakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada 31 Mei 1954, pemerintahan membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang diketuai oleh Hadi Kusuma dan Rustam Sultan sebagai wakil ketua. Pelaksanaan pemilu pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pada 15 Desember 1995, PPI menetapkan untuk memilih anggota konstitut. Yang kelima, kegagalan konstitut menyusun Undang-Undang Dasar pada 10 November, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstitut. Tugas utama konstitut adalah merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Akan tetapi, pada perkembangan konstitut belum berhasil menyelesaikan tugas utama tersebut. Kegagalan tersebut disebabkan oleh yang pertama ada perdebatan yang berlarut-larut, yang kedua adanya perselisihan antar partai, yang ketiga munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang Dewan Konstitut muncul 3 usulan dasar negara yang diusulkan partai-partai. Ketiga usulan tersebut yaitu yang pertama, dasar negara Pancasila diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Parkinda, dan Baperki. Yang kedua, dasar negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, dan PSII. Yang ketiga, dasar negara Pancasila diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Parkinda, dan Baperki. Yang kedua, dasar negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, dan PSII. Yang ketiga, dasar negara sosial ekonomi diusung oleh Partai Murta dan Partai Buruh. Nah, kemudian dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi. Masa awal kemerdekaan menandai kemandirian Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi. Sejak proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia. Nah, kemudian dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi. Masa awal kemerdekaan menandai kemandirian Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi. Sejak proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya mandiri dalam mengatur keuangan, mengelola sumber daya ekonomi, dan mengeluarkan kebijakan ekonomi negara tanpa campur tangan negara asing. Akan tetapi, pada masa awal kemerdekaan, kondisi perekonomian negara di Indonesia diguncang berbagai permasalahan ekonomi.
Permasalahan yang harus dihadapi Indonesia pada masa itu yaitu yang pertama ada hiperinflasi, kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya harga beli. Nah, yang kedua itu ada blokade ekonomi negara, yaitu aksi ini dilakukan dengan menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Indonesia. Yang ketiga ada kekosongan khas negara. Akan tetapi ada upaya penyelamatan perekonomian Indonesia, yaitu mengatasi masalah keuangan dengan cara menetapkan 3 mata uang. Yang kedua menembus blokai ekonomi Belanda dan dilakukan dengan cara melakukan diplomasi ke India, membentuk Banking and Trading Corporation. 3. Membentuk Indonesia Office. 4. Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri. Dan masih dalam upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Yang ketiga itu ada menyelenggarakan konferensi ekonomi. Yang keempat membentuk Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi. Yang kelima melaksanakan Kasimo Plan. Yang keenam membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi. Yang ketujuh melaksanakan program pinjaman nasional. Nah, kemudian kita lanjut pada masa demokrasi liberal. Pemikiran ekonomi nasional, salah satu permasalahan ekonomi adalah sistem ekonomi kolonial yang masih mengakar kuat. Sistem ekonomi kolonial ditandai dengan banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan aktivitas perekonomian yang didominasi oleh para pedagang Tionghoa. Kemudian sistem ekonomi liberal, perundingan finansial ekonomi, rancangan persetujuan FINEK yang diajukan pemerintahan Indonesia terhadap pemerintahan Belanda melalui beberapa tindakan, yaitu pembatalan persetujuan FINEK hasil, hubungan FINEK Indo-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, hubungan FINEK didasarkan atas UU nasional dan tidak boleh diikuti oleh perjanjian lain. 2. Biro Perancangan Keuangan bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Yang ketiga, rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal, kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa itu yaitu yang pertama, gerakan benteng, yang kedua, nasionalisasi perusahaan asing, yang ketiga, sistem ekonomi Alibaba. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.